Selamat malam warga Kota Merauke, kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu bintang tamu yang tentunya tidak asing lagi buat warga Kota Merauke. Kita sudah bersama-sama dengan Kakak Frankie Wohel. Selamat malam Kak Frankie. Halo, selamat malam. Ya. Apa kabar Kakak? Baik, puji Tuhan. Wah, harus baik dong kabarnya. Luar biasa sekali Kak. Iya teman-teman, malam hari ini kita akan sharing dengan Kak Frankie tentang 17 tahun menggeluti penyiar radio, presenter TV, MC, dan juga pemateri. Jadi panjang ya? Iya kakak, memang Kak Frankie ini salah satu orang yang menginspirasi Elsie juga dan tentunya menginspirasi teman-teman lainnya yang menyaksikan kita punya live info kejadian Kota Merauke saat ini Kak. Oke, ya semoga ada yang nyaksikan ya. Iya amin ya. Amin ya. Oke Kak. Ini kan kita akan berbincang dengan kakak terkait perjalanan kakak selama 17 tahun ya kak ya. 17 tahun ini kalau kita mau lihat ini bukan usia yang anak-anak lagi. Sweet tapi 17 ya? Ya, sudah menuju dewasa artinya udah semakin matang kak. Dan tentunya dalam perjalanan ini ada banyak cerita yang mengantar Kak Frankie hingga sampai di titik seperti sekarang. Yang mana kita ketahui bahwa menyebut nama Kak Frankie ini semua orang sudah mengenalnya gitu kak. Masa? Iya kak, dari kalangan anak SD, SMP, SMA, umum, orang tua udah kenal sama Kak Frankie. Karena kan Kak Frankie tidak asing lagi di awalnya dari penyiar radio kak ya. Sampai kita juga kemarin saat PON menyaksikan kakak sebagai MC gitu kakak. Oke, boleh dong kak. Ini mau mulai dari mana nih kira-kira nih? Kita mulai dari perjalanan karir awalnya awal kakak. Ya, sebenarnya menjadi seperti saat ini tidak menjadi sebuah cita-cita ya dari saat masuk sekolah dan sebagainya. Awalnya sih dulu waktu SMA aja, jadi pendengar radio biasa ya. Kita tuh suka telepon, kirim-kirim salam dan sebagainya. Terus main di studio, lihat penyiar siaran dan sebagainya. Itu saya masih SMA. Aduh, sekitar tahun 2, ya hitung aja 17 tahun yang lalu ya, berarti udah lumayan tuir ya. Jadi di situ tuh karena rumah saya di dekat RRI, kita suka main dulu di Pro 2 RRI, dan akhirnya telepon-telepon main ke studio. Di situ saya melihat bahwa ini penyiar kok enak ya, ngomong, disapa, ada temen yang banyak, ya kan, dan mungkin dikenal. Dan di saat itu juga saat saya sudah berkenal dengan penyiar, ketemu mereka di jalan atau di toko juga saya merasa bangga banget penyiar itu kenal saya. Nah tetapi cuma sebatas di situ aja, tidak punya cita-cita bahwa akan menjadi seperti penyiar. Nah kemudian di 2004 saya sempat kuliah di ITS Surabaya. Itu di situ ada yang namanya UKM radio, ada radio kampus namanya It's Radio. Nah itu awal mula saya karena memang suka radio di Merauke, sampai di sana di Surabaya saat kuliah itu ada radio, kita main-main lah ke studio. Nah akhirnya radio kampus itu membuat pelatihan broadcaster support training untuk radio. Kita ke radio-radio besar, ke TV-TV swasta besar yang ada di Surabaya, dan akhirnya sesampai di mana pelatihan itu saya ikuti, saya jadi penyiar lah di sana. Melihat alat siaran, melihat bagaimana cerita-cerita dari setiap penyiar di sana dengan pengalaman mereka menjadi MC dan sebagainya, saya tertarik. Nah kemudian saya mungkin cuma 2 tahun aja, hampir 2 tahun, setahun lah di Surabaya, saya kembali ke Merauke. Saya punya sertifikat broadcaster itu nganggur kan bagi saya. Aduh saya mau pakai untuk apa? Saya sempat bawa ke RRI Pro 2 saat itu, namanya kantor pemerintah ya, tidak menerima. Bawalah saya ke radio swasta yang saat itu katanya sih hits ya, Radio Frita di Kelapa Lima. Bawalah saya di situ, bawa diri dan sebagainya. Dan puji Tuhan saya diterima waktu itu untuk pengganti penyiar yang agama muslim untuk nyiar di acara Lintas 322854. Kalau anak-anak muda zaman dulu pasti tahu ya. Kita sedikit reuni ya. Nah, di situ tuh saya dipercayakan untuk membawa acara Ramadan. Menggantikan mereka karena harus sholat tarawih, saya menggantikan. Jadi kakak Frankie 1 bulan saja ya. Siap, ya gitu kan. Dan akhirnya selesai acara, selesai bulan Ramadan, nggak tahu tiba-tiba dari pimpinan radio saat itu, kok lanjut sudah, seperti gitu kan? Karena mungkin melihat di saat itu agak-agak trending sedikit dengan gaya saya yang sedikit berbeda, lebih santai, mungkin lebih
lebih menghibur, mungkin karena memang saya belajar dulu di Surabaya dan melihat penyiar-penyiar radio di Surabaya kan lebih gaul-gaul saat itu dibandingkan kita di Merauke. Dengan hal yang baru akhirnya saya bisa diterima. 5 tahun saya di Frita, saya ditawarkan untuk tes pegawai di RRI. Mereka minta di Pro 2 karena Pro 2 ada redesign program di mana Pro 2 dirubah gayanya yang dulu jadul harus menjadi Pro 2 yang gaul. Mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali, karena di saat itu orang RRI juga sering dengerin saya di radio swasta karena anak-anaknya, anak-anak muda, karena Radio Frita kan dulu radio anak muda. Jadi orang tua yang di RRI, anak-anak mudanya itu, anak-anaknya tuh dengerin radio untuk mau dengerin saya dulu. Akhirnya mungkin dikenal, saya juga dulu suka ikut lomba nyanyi bintang radio, juara dari sekolah di RRI, sudah kenal secara baik, saya sering main-main di RRI, udah saya tes, puji Tuhan langsung tembus dan bertahan masih menjadi penyiar Pro 2, khususnya koordinator Pro 2 Merauke sampai saat ini. Itu sedikit singkatnya aja ya, kalau mau detailnya durasi kita nggak cukup. Ini Kak Ilse penasaran, saat Kakak datang ke Merauke kembali kemudian 2004 ya 2004 ya di Radio Frita nih Kak. Kalau misalnya kita nih yang baru, kemudian di situ ada senior-seniornya kita atau orang yang ya udah lebih lama ada dalam dunia kerjaan itu, sebagian besar ini kan kita minder, takut, atau orang istilah anak muda sekarang mental jatuh lah. Iya. Nah kalau dulu waktu zamannya Kakak Friend sendiri pernah tidak merasakan mental jatuh itu, atau memang Kakak sudah memang dari sananya memang orangnya pemberani atau gimana gitu? Kalau pemberani sih tidak ya, tetapi saya sudah punya basic di Surabaya. Nah, tetapi pada saat saya dulu menawarkan diri karena sertifikat nganggur ya, gitu kan, sudah nggak bawa ijazah dari ITS gitu kan, karena saya nggak lanjut kuliah ya, ada sesuatu, oke lah saya manfaatkan sertifikat itu, tetapi perasaan minder mungkin tidak. Saat itu ya saya tidak pernah merasa saya minder ya, tetapi kita kan jarang ketemu. Di Frita dulu tuh kan masing-masing orang datang hanya pada saat dia nyiar dengan program yang berbeda-beda, yang nyiar malam-malam, yang nyiar pagi datangnya pagi, malam jarang datang dan sebagainya ya. Jadi kalau minder sih tidak, tetapi bagaimana memaksimalkan kemampuan yang kita punya, be yourself, jadilah diri sendiri selama kita melakukan beberapa etika-etika penyiaran yang tidak boleh kita langgar. Penyebutan sara, dan saat penyebutan produk yang tidak boleh kita sebutkan. Kemudian kita mampu ngomong pakai feel, pakai perasaan. Ini dapat nggak sih orang yang dengar? Kita pendengar dapat tidak sih feel dari nada, dari kalimat, dari menghibur. Nah itu pakai feel-nya, sehingga itu yang membuat saya mungkin tidak pernah kepikiran mau minder atau nggak minder sih gitu. Tetapi menerima masukan mungkin boleh, baik itu dari pendengar atau dari pimpinan dan sebagainya, karena biarpun bagaimana saat itu kan saya masih tetap baru jadi penyiar 17 tahun yang lalu ya, 2005 mulai nyiar di Merauke, 14 Oktober 2005. Kalau boleh tahu itu usianya Kakak yang keberapa? 19 tahun. Wow, usia yang iya. Muda ya Kak ya. Tambah sekarang udah berapa ya? Tapi lihat dari penampilan Kakak tetap kelihatan masih awet muda Kak. Tuntutan pekerjaan harus memang, karena masih bekerja di Pro 2 Radio Anak Muda, ngumpul sama anak muda, nggak boleh kalah saingan dong. Tapi memang auranya masih kelihatan sekali Kak. Semoga. Masih muda dan memang masih bersinar Kak. Ya, semoga ya. Ya amin Kak ya. Ya meskipun kadang-kadang merasa diri sudah kadang-kadang tidak pantas juga sih sebenarnya sama anak muda ya. Cuma karena memang kita masih dipercayakan dengan event-event acara anak muda, saya juga harus bergaul dengan anak muda supaya saya tahu istilah anak muda zaman sekarang gimana. Ya kan? Style anak muda sekarang seperti apa gitu kan, sehingga kita mampu mengimbangi. Tetapi ikut konteks event juga, kalau itu acara formal resmi yang banyakkan orang-orang pejabat dan sebagainya, penampilan kita juga berubah di saat event atau momen. Tapi kalau keseharian ya santai aja sih sebenarnya. Disesuaikan Kak ya. Jiwanya muda. Ya jelas, tetap semangat muda tentunya. Betul. Oke Kakak, kalau tadi Kakak punya perjalanan saat menjadi penyiar radio di Frita. Nah, kalau yang berkesan dari Kakak sendiri waktu di Frita. Penyiar radio di Frita itu seperti apa Kak? Mungkin tidak pernah terekspos saat itu. Saya pernah melakukan sebuah siaran itu dari, saya lupa hitungannya, saya bikin sebuah siaran itu dari bulan Ramadan ya. Dulu kan bulan Ramadan di tahun 2007 itu kan
setiap hari Minggu itu kan anak-anak selalu pakai motor, pakai lari pagi kan, subuh-subuh rame. Jadi saya pernah membuat sebuah program siaran 1 tahun saya di Frita itu, saya nyiar dari jam 4 tanggal 13 Oktober jam 5 subuh awal on air sampai 5 subuh besoknya. Non-stop. Saya pernah menyiar waktu itu. Karena saya terinspirasi dari penyiar presenter TV nasional yaitu Farhat saat itu sama Indi Barens. Mereka pernah buat seperti itu. Sama Ulfa. Ya udah saya akhirnya minta izin sama pihak manajemen untuk melakukan seperti saat itu. Jadi kita memang benar-benar tidak ada penyiar yang nyiar, hanya saya yang nyiar. Dan 24 jam jadinya kan, dari jam 5 pagi sampai 5 pagi besoknya. Gitu. Jadi 24 jam sebenarnya ya, betul. Dan kakak menikmatinya kayak? Ya menikmati dan luar biasa, subuh-subuh ada yang bawain kopi, ada yang bawain snack dan sebagainya. Karena pendengar radio di saat itu luar biasa terlalu banyak. Itu salah satu gebrakan sih sebenarnya ya, yang pernah saya buat menjadi seorang penyiar. Ingin buat yang beda aja sih sebenarnya, yang berbeda. Gitu. Dan menyenangkan tentunya, karena penikmatnya pun suka. Ya kan pekerjaan yang dibayar tuh kan enak ya, hobi. Iya, hobi. Hobi yang dibayar, sorry. Karena kerja dengan hati. Ya mungkin passion. Passion. Hobi ya, passion. Jadi memang nggak rasa berat sama sekali dan ya masih bertahan sampai sekarang. Yang menikmati. Bertahan Begitu. cukup lama kakak ya. Ya 17 tahun. Ya. Tidak pernah dihitung-hitung juga sih sebenarnya. Ngalir aja gitu sebenarnya. Dan tidak rasa berarti kak ya? Tidak rasa. Gitu. Itu Iya. kalau masih di radio swasta ya, sama aja. Kalau di RRI sendiri gimana kak? Kesan yang kakak rasakan yang paling berkesan lah? Ya, sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Tidak ada yang berbeda juga. Karena di RRI kan saya masih aktif sampai sekarang, gitu kan. Jadi saya masih tetap menikmati perjalanan. Yang penting bedanya karena di RRI ini lembaga pemerintah dan kita pun juga lebih jelas statusnya dibandingkan radio swasta, jadi lebih termotivasi sih sebenarnya gitu. Cuma yang beda tuh eranya. Era anak muda dengerin radio zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Dulu tuh zamannya saya nyiar di Frita itu atensi bisa sampai 500 atensi SMS ya. Iya, contoh. iya. Sekarang mungkin hanya sedikit, tidak banyak, puluhan lah seperti itu. Jadi berbeda. Gitu. Karena memang perkembangan zaman juga kayak. Ya, kompetitor kita sudah bukan sesama radio, tapi media sosial. Ya jelas, Gitu. jelas. Wow, luar biasa. Ya, Kakak. gitu. Ya, kalau tadi kan selain penyiar radio, presenter TV juga nih kak. Ya. Dari kakak yang awalnya memang di belakang layar ya, karena kan menyiar itu kan tidak Depan mic. depan mic kan. Kemudian langsung menjadi seorang presenter TV nih kak. Dari kakak sendiri untuk menyesuaikan diri ini gimana kak? Saya dari zaman jadi penyiar radio tuh sudah sering nonton TV. Salah satu yang paling saya inspirasi itu Ersa Siregar almarhum dari TV swasta yang pernah meninggal di Aceh kan. Iya. Saya bersyukur tuh punya pribadi yang melihat orang, oh kayak gini, coba diem-diem gitu kan. Oh kayak gini. Jadi saat kita mengaplikasikannya itu tidak terlalu sulit. Hanya tinggal mempelajari teknik yang lebih tepat, eye contact, lihat kamera, bahasa tubuh dan sebagainya gitu. Jadi saat masuk ke dunia TV tidak begitu terlalu sulit sih bagi saya, karena memang saat dulu saya masuk tuh pertama kali di Merauke TV, awal berdiri, itu 2010, saya belum di RRI itu. Ditawarin sama pimpinan redaksi saat itu, programnya Manemna Show. Jadi saya punya program Manemna yang sampai di Pro 2 saat ini tuh sebenarnya cikal bakal dari TV Merauke dulu kan, karena idenya saya, konsepnya dari saya, yang ngatur saya. Jadi tidak ada tekanan yang membuat kita dibatasi ruang gerak. Jadi sehingga saya bersyukur di saat tampil pertama kali di TV memang menjadi ciri khas kita yang ingin kita tonjolkan. Jadi berkembang dari Merauke TV dulu cuma sampai di cut TV-nya saya sudah tidak aktif lagi, cuma jadi narasumber di beberapa TV-TV, KMTV saat itu cuma jadi narasumber gitu kan. Sampai akhirnya kebetulan kalau mungkin beberapa orang tahu, saya sampai sekarang akhirnya sejak 5 tahun lalu sudah menjadi presenternya Kompas TV di Merauke. Luar biasa kakak ya.
perjalanannya memang ini kita lihat banyak ya, banyak cerita, Ya. banyak cerita yang kakak ini sampai juga kakak menjadi MC ya, MC yang terkenal juga di Kota Merauke. Nah untuk MC sendiri ini apakah memang sebelum kakak menjadi seorang penyiar radio kakak sudah menggeluti dunia itu ataukah ini seperti apa kak? Berbarengan. Berbarengan ya? Jadi 2005 14 Oktober yang saya jadi penyiar itu, karena saya jadi penyiar, saya ditawarin untuk MC acara hiburan lomba band, festival band di saat itu di Desembernya 2005. Ya di situ kan tidak tahu ngalir aja sih, tampil depan umum udah sering pede dan sebagainya. Mungkin saya hanya mengandalkan kemampuan berbicara. Yang kedua pendalaman materi, ini apa yang harus saya ngomong, acaranya seperti apa dan sebagainya. Sehingga itu first time saya untuk pertama kali MC di band bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan mungkin karena sukses, seringkali kan karena sukses kita jadi pede. Kalau orang justru nggak jadi pede atau tidak mau ngambil kesempatan yang kedua, ketiga tuh karena mungkin kesan pertama sudah nggak sukses gitu kan. Tapi puji Tuhan karena sukses, jadi ada penawaran MC keduanya di bulan Januari 2006. Lanjut lagi sampai saya dikontrak sama Produk Rokok. Tiap 3 bulan selalu MC selama beberapa tahun ya. Di situ jam terbang saya banyak. Saya semakin dikenal sehingga banyak job-job MC di acara-acara hiburan lainnya. Belum main di acara resmi sih. Resmi itu sekitar 2009-2010 baru saya mulai masuk di acara seremoni, sertijab, kemudian juga gathering perusahaan-perusahaan seperti itu. Iya kak, jadi MC di yang acara santai ya kak, hiburan apa semua, kemudian beradaptasi lagi nih kak dengan lingkungan yang memang formal. Nah dari kakak sendiri mungkin bisa kasih tips ke teman-teman yang menyaksikan juga. Udah main tips nih ya? Iya. Oke, tips yang mana nih? Untuk bisa menyesuaikan dari seorang yang biasanya MC hiburan, habis itu beralih ke yang formal acara pemerintah. Kalau bicara tips sebenarnya panjang ya, panjang tapi ya? Intinya adalah nyamannya kalian di zona yang mana. Kalau nyamannya di zona acara hiburan, ambil. Kalau nyaman itu di acara resmi ambil. Karena pembawaan orang itu berbeda-beda ya. Nah tetapi sebelum kita menjadi seorang press MC dalam sebuah event, yang pertama itu kita harus menguasai dulu ini acaranya apa. Tema acara apa? Acara ini yang buat siapa? Yang hadir itu siapa? Sehingga itu ada persiapan yang lebih matang gitu, dari bahan materi, dari penampilan kita, sehingga penampilan kita juga akan membangkitkan kepercayaan diri kita di mana kita tampil. Kan lucu, acara anak muda kita pakai acara yang terlalu tidak sesuai, atau acara resmi kita pakai baju yang tidak sesuai dengan penampilan konsep dari acara gitu. Kemudian yang ketiga, untuk bisa kita membawa acara dengan baik harus ada koordinasi dengan pihak penyelenggara. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh panitia. Kita kan hanya menjalankan acara sesuai dengan panitia yang sudah mempersiapkan. Yang keempat, kita harus bisa menjadi pribadi yang menanamkan optimis, tidak pesimis. Saya bisa begitu. Nah, itu harus ditanamkan. Dan yang tidak boleh ditinggalkan, berdoa. Iya ya, yang utama kayak orang itu berdoa. Karena dengan berdoa ada itu, orang bilang apa ya, memacu dari dalam bahwa kita yakin karena kita udah berdoa kan. Yes. Iya, singkatnya Kak. Seperti itu ya. Nanti kalau mau panjang lagi ketemu langsung saja. Ya, silakan diundang untuk jadi pemateri. Iya. Nah ini lagi nih kakak, selain menjadi penyiar radio, presenter, MC, kakak juga biasa membawakan materi-materi ya di kegiatan-kegiatan. Nah kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kakak hadir sebagai pemateri? Ya sebenarnya kan kalau pemateri itu kan memang pemateri public speaking ya. Iya. Itu karena mungkin orang melihat saya sering tampil. Bagaimana memberikan motivasi atau edukatif kepada mereka-mereka yang mungkin ingin seperti saya katanya, mau tidak mau ya kita pasti menjadi target yang diundang gitu kan. Sehingga saat itu ya beberapa fakultas di Unmus beberapa tahun lalu pernah, beberapa kantor-kantor pemerintahan juga pernah, yang dimana kita dipercayakan untuk bagaimana cara berbicara di depan umum, cara membawa acara, kemudian juga cara nge-MC, cara berpidato gitu. Jadi secara garis umum kita mengajarkan. Kebetulan saya juga sekarang lagi dipercayakan juga menjadi pemateri dari sebuah yayasan di Merauke, khusus untuk menjadi pemateri public speaking kepada anak-anak Papua.
Dan itu menjadi cita-cita saya. Regenerasi saya harus hitam dan keriting. Amin, 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 luar Gitu. biasa Kak. 17 tahun Kakak ya. 17 tahun ini memang bukan usia yang muda Kakak ya. Sudah mau beranjak ke dewasa, remaja Ya, ke kalau manusia dewasa. Iya, kalau manusia. Kalau pekerjaan memang udah matang nih Kakak. Iya. Nah, selama 17 tahun ini prestasi apa saja yang sudah Kakak raih? Prestasi itu sebenarnya tidak harus dengan sebuah perlombaan kita menang ya. Tapi prestasi itu bagaimana kita bisa mempertahankan kepercayaan publik, mempertahankan kepercayaan relasi, sehingga kita bisa dipakai oleh kantor-kantor, kita bisa dipakai dari kegiatan-kegiatan yang besar, baik kegiatan dari manajemen luar kota Merauke ataupun juga di dalam kota Merauke. Tetapi mungkin salah satu prestasi yang terbesar yang pernah saya dapat itu di 2008. 2008. Ya, itu saya pernah mendapatkan predikat sebagai nama dulu tuh The Best Presenter Nasional ala The Colorange. Itu adalah sebuah PH produksi di Jakarta. Waktu itu saya mengikuti mewakili Merauke dan memang 2008 itu saya juara satunya. Wow, mantap nih. Gitu. Semoga ke depan ada adik-adik yang melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Kakak Frank ya. Itu casting sebenarnya. Jadi casting presenter plus casting film gitu kan. Iya, iya. Meskipun berpeluang juga main film FTV di 2008. Cuma memang saya tidak terlalu nyaman sih di kota besar ya. Saya berpikir bahwa saya mending ke Merauke aja, membangun Merauke dengan talenta yang kita punya. Itu salah satu prestasi di MC ya. Kemudian paling berkesan bisa MC di depan presiden. Kapan itu Kak? Waktu peresmian bandara ya. Oh, iya, iya. Beberapa bulan lalu dihubungi sama bagian humas protokol Pemda, mereka mencari presenter, tapi saya tidak tahu kenapa bisa saya dipilih ya, tetapi diminta kesediaan dan itu satu keberhasilan prestasi juga bisa nge-MC di depan presiden orang nomor satu. Berarti ya. kan di situ kita punya kepercayaan dan di situ juga saya mulai tahu standar menjadi protokol kepresidenan itu seperti apa dalam memandu acara. Ada sharing-sharing yang kita lakukan di antara saya dengan protokol kepresidenan dan di situ ada ilmu. Artinya kan ya dengan usia saya yang seperti saat ini kan ya masih saya anggap muda sih, tapi kan bisa MC di depan presiden dan begitu berjalan dengan lancar sih. Ya, itu salah satu prestasi juga sih, sama ya memang beberapa relasi-relasi dari perusahaan-perusahaan besarnya MC di luar Merauke juga udah pernah Jayapura dipakai sama Timika. Ada launching produk provider di Timika, saya dipercayakan MC di Sorong, kegiatan artis di Salatiga, pernah dipakai sama Dinas Pariwisata saat itu, MC di kampus UKSW. Iya. Di sana saya juga pernah waktu itu untuk launching sebuah perfilman ya atau pariwisata, saya ya waktu itu pernah. Jadi ya itu seperti itulah dipakai keluar dari Merauke. Gitu. Nah, selain itu kita juga tahu kalau Kak Frank ini kan juga endorse ya. Masa? Iya dong. Ambasador ya? Ambasador. Waduh. Iya, untuk buktinya di sini saya lihat ada baju clothing. Ini lagi dipakai nih, baju clothing. Kemudian di beberapa kafe juga, kemudian di SBM juga ya Kak ya? Iya. Itu nah ini kan kita lihat artinya memang kepercayaan dampak publik, dari menggeluti ya. dunia public speaker ya. Pertama memang play clothing itu sekitar 3 tahun lalu ya. Tiba-tiba ditawarin aja, Kak jadi endorsement dong, jadi ambassador. Oke, ngambil, terimalah sampai sekarang. Dampak lagi mungkin sering lihat play clothing majang banner saya di mana-mana. Mungkin yang kedua SBM ditawarin lagi gitu kan, jadi ambasador gitu. Saya bilang, untuk apa sih kayak gitu, saya bilang kan, ya nggak apa-apa sih, mungkin membantu untuk saya sama-sama mempromosi baik secara media sosial atau mungkin relasi pribadi saya. Yang ketiga coffee barbershop di Parako ya, difasilitasi lah membuat rambut dan sebagainya. Sama ada beberapa yang belum saya mau terima. Gitu ya, sebenarnya saya bingung juga kenapa saya mau dipakai gitu, tetapi mungkin saya rasa bahwa para pelaku usaha ini sudah punya wawasan yang maju karena menggunakan sistem ambasador ini sudah tidak di luar di Jawa tuh udah sering sekali mereka melibatkan para public figure. Meskipun saya sebenarnya tidak pernah menempatkan diri sebagai public figure LC karena
saya tetap sebagai anak Merauke yang hanya sering tampil di depan umum, kerja di media itu aja. Saya lebih menempatkan diri seperti. Jadi kalau saya kadang-kadang mau bilang saya public figure, saya terkenal, sebenarnya agak-agak sedikit tidak nyaman sih untuk saya ucapkan sih. Jadi bagi saya lebih ke anak Merauke aja yang punya kontribusi dengan pekerjaan kita, mungkin seperti itu. Ya, ini yang Elsie suka dari sosoknya kakak, karena rendah hatinya kakak dapat semakin tinggi, tapi kakak menunjukkan bahwa biasa saja, ini saya. Sebaiknya biasa saja gitu ya. Ya meskipun banyak orang juga yang kadang-kadang takut berteman sama saya, takut dibilang sombong dan sebagainya. Sebenarnya ya kita hanya ingin punya bentuk pergaulan yang tidak membatasi kepada siapa saja, karena relasi, job MC dan sebagainya tuh tidak melihat siapa orang itu gitu kan, mau anak muda, mau dia orang biasa, orang pejabat atau mungkin siapapun, jangan. Karena memang oh ya, satu lagi saya lupa. Apa, Kak? Saya juga jadi duta kedai kopi Merauke. Iya ya. Itu di mana, Kak? Beberapa kedai kopi seperti Warkop iya. Nur Rahmat, ada Kopling, ada pokoknya yang masuk dalam komunitas PSK, petugas seduh kopi. Jadi saya juga dipercayakan jadi duta kedai kopi, bukan duta kopi, duta kedai kopi. Gitu. Nah, jadi ini memberikan edukasi untuk budaya nongkrong agar tahu tentang kopi yang sebenarnya itu seperti apa, kopi asli dari biji. 17 tahun Kak ya, dan tetap bertahan dan tetap bersinar tentunya. Wah, bersinar ya? Iya dong Kak, karena kan tetap dipakai di mana-mana Kak. Ya. Dari pemerintah maupun dari kedai-kedai kopi yang ada, dari mana saja Swasta. tetap menggunakan, swasta menggunakan. Ya bersyukur sih, karena memang gini, membangun kepercayaan publik itu sangat penting dan meninggalkan kesan yang baik. Jangan sampai kita, contoh ya, mungkin kita bayaran kadang-kadang tidak sesuai, mungkin bayarannya telat, kita harus ngomel-ngomel begini, jangan. Itu kita menjaga hubungan itu, karena kenapa? Next time kita punya penilaian yang baik, sehingga next time itu kita masih bisa dipercaya. Seperti itu, banyak lah. Ini tips juga nih Kak. Iya, menjaga hubungan yang baik meskipun kadang-kadang nggak dibayar, kelupaan. Pernah gitu ya Kak ya? Kode-kode pernah lah, 17 tahun masa nggak ada. Iya. Pernah nggak dibayar, banyak sih masih ngutang sampai sekarang. Ngutang job belum dibayar ya. Seperti itu. Banyak lah gitu, dari dibayar pakai nasi goreng, pulsa voucher gesek sampai nolnya agak banyak. Ya, 17 tahun nih Kak namanya. Menikmati benar suka dukanya Kak ya. Oh iya, menikmati yang tidak enak juga. Seperti itu. Tapi pasti banyak yang enaknya, karena diberkati, banyak diundang, banyak di ini, artinya orang Iya. senang dong Kak. Semoga harapannya sih seperti itu ya, karena kan saya pribadi tidak bisa menaruh standar. Iya. Sebenarnya publik atau orang yang memakai kita ini menilai kita seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita tetap menjalani sebuah tugas dan tanggung jawab itu dengan apa adanya saja, kayak gitu. Tanggung jawab dan tentu optimis. Nah Kak, 17 tahun ini Kak. Saya berasa umur Tujuan. 17 tahun kayaknya. Sweet 17. Iya ya, susah penting dalam karir ya. Iya. Tujuan kakak, tujuan terbesar kakak selama ini, apa yang ingin kakak gapai dari perjalanan kakak selama 17 tahun ini? Saya ingin menyiapkan kader atau regenerasi yang, ya saya tidak mengatakan saya hebat atau terkenal ya, sama sekali tidak pernah ingin mengakui. Tapi kalau orang yang menilai, oke, puji Tuhan ya, itu penilaian orang. Tetapi saya ingin sekali apa yang orang melihat saya seperti saat ini, itu pun juga bisa orang melihat kepada generasi selanjutnya yang notabene orang asli Papua, lebih terkhusus lagi orang Marin. Jadi saya sangat berharap dan ingin sekali ada anak-anak Papua yang asli Papua, keriting hitam, ingin belajar untuk menjadi dunia MC atau dunia public speaking atau menjadi sebuah presenter atau penyiar. Saya pengen sekali mengajari mereka, sehingga seringkali kalau saya melihat anak-anak Papua yang hebat, saya suka bilang, kamu punya bakat, kalau mau jadi MC, ayo kita sama-sama. Saya berbagi job, ada beberapa anak Papua, saya sering berbagi job, atau saya tidak mengambil, tapi ini acara cuma ringan, saya kasih ke dia. Dan makanya bersyukurnya juga saya dipercayakan untuk memandu, menjadi pemateri bersama rekan saya Ibu Winona untuk mengajar kelas public speaking yang banyak kan anak Papua juga. Hampir semua kayaknya semua anak Papua di Yayasan Papua Mandiri Sentosa itu. Dan itu memang salah satu harapan saya yang sudah ada, yang tinggal saya transfer ilmunya dan memberikan mereka wadah untuk punya panggung yang sama seperti saya.
Seperti itu. Jadi ada kelas-kelas ya. Jadi buat teman-teman yang malam ini menyaksikan live info kejadian Kota Merauke di acara podcast Papua Selatan ini, kalau memang mau dan ingin belajar dengan Kakak Frankie, bisa menghubunginya lewat mana nih Kak? Instagram dan Facebook. Namanya Kak? Kakak Frankie Wohel. Jangan lupa di follow. Tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah nama sama ya. Sebenarnya nama saya itu Frankie Wohel, bukan Kakak. Kakak itu hanya nama awal dulu siaran di Frita. Pakai kakak gitu aja, karena anak pertama, cucu pertama, panggilan manjanya orang Ambon dulu kan, jadi kakak gitu. Akhirnya pas niat bingung pakai nama kakak, akhirnya melekat kakak Frita. Sampai ke Pro 2, kakak Pro 2 udah kakak Frankie aja sekalian gitu kan. Sampai sekarang. Karena suka dibilang KF dulu, kakak Frita kan, radio Frita kan. Sekarang KF, kakak Frankie, udah akhirnya kalau kemana-mana orang ngundang atau acara apa ya kakak Frankie. Karena mau hilangin kakak sayang, itu bagi saya nama hoki. Nama hoki ya? Nama hoki gitu. Tips juga nih Kak? Ya mungkin ya bisa tips juga, tapi ya pakai aja. Karena nama itu yang membesarkan saya, sehingga bagi saya harus memakai nama kakak, gandeng dengan nama asli Frankie Wohel. Wah mantap ini, jadi Gitu. buat teman-teman harus cari nama hokinya juga. Kalau Iya. penasaran nama hoki seperti apa, hubungi Kakak Frankie aja. Kalau Eset hokinya apa? Tidak tahu Kakak? Iya ya. Tidak tahu Kakak, cara buatnya bagaimana nih Kakak? Enggak, ya sebenarnya jangan percaya hoki juga sih, tapi Iya. percaya sama kualitas kita sendiri, bersabar dan mengasah. Iya. Itu pasti bisa. Kalau LC ini sebenarnya tuh, kalau panggilan biasa-biasanya di luar sana tuh UCLC Kakak. Usi LC, ya betul ya. Iya, Nah Kak. ganti dong, Namuk LC. Iya. Kan unik kan? Jadi kan dua tuh, kalau kanan USI, kiri Namuk. Oh, Dua iya. darah jadi. Luar biasa ya. Betul sekali. Iya Kak. Gitu. Kita sudah bincang lama. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Sudah oleh Kakak nonton Fren. gitu kan. Teman-teman Nah. juga sudah menyaksikan, sudah nonton. Jadi yang masih penasaran bisa hubungi Kakak lewat Kakak punya akun Instagram maupun Facebook. Namanya tidak berubah Kakak ya? Kakak Frankie Wohel. Wohel. Iya, di search aja lah. Iya, teman-teman juga bisa komentar saja. Ada yang mau bertanya atau Betul. ada yang mau ikut kelasnya Kakak, boleh saja ya Kakak ya. Ajak nongkrong, Ajak ngopi-ngopi di kedai-kedai ini juga boleh, di SBM juga boleh Kakak ya. boleh, bisa. Ada tempat nongkrongnya di dalam ya. Oh, jelas. Iya. Jadi sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Kakak Frankie. Closing statement ya. Kalau saya begini teman-teman, siapapun ingin kalian itu menunjukkan kualitas kalian ya, entahlah itu di dunia entertain seperti MC, kemudian juga di dunia olahraga, apapun itu, tunjukkan dulu kalian punya kualitas, gitu kan. Seringkali itu kalau macam saya, orang bilang kakak saya pengen seperti kamu, jadi MC dan sebagainya. Yang mereka melihat tuh saya yang sekarang, tapi mereka tidak melihat perjuangan saya dari min bila perlu, min sekian gitu, baru nol gitu kan. Bagaimana saya meyakinkan publik, bagaimana saya meyakinkan orang-orang atau relasi bahwa bukan berarti saya hebat, tapi saya mampu, ya kan? Saya mampu gitu. Saya mampu menjalankan kepercayaan tugas dan tanggung jawab itu. Berjalannya waktu, maka kita akan punya penilaian tersendiri. Mungkin saat ini ada yang melihat saya MC hebat, tapi mungkin ada juga menganggap saya biasa-biasa saja. Plus dan min juga itu hal yang biasa. Mungkin saat ini juga LC undang kakak Frankie, ada yang senang, tapi mungkin sebaliknya juga kan kita tidak tahu ya. Tetapi bagaimana kita punya jiwa besar, menerima masukan, menerima kritikan di saat kita lagi mengembangkan karir kita, apapun itu. Nah, dari situ kalau kita sudah mengembangkan dan menerima masukan, itu menjadi sebuah vitamin untuk kita mau kritik ataupun itu juga masukan, menjadi sebuah vitamin untuk kita mengasah diri kita semakin berkualitas. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa meyakinkan seseorang kita punya kualitas, ini bukan berbicara duit ya, tapi kita punya harga. Sejauh ini orang pakai kita, orang bisa bayar kita dengan punya nilai, itu karena kita punya nama. Betul nggak? Yes. Punya nama, kemudian kita imbangi dengan kualitas kan. Nah, membangun sebuah branding atau nama itu tidak gampang. Ya kan, butuh waktu yang banyak, panjang, dan butuh pembuktian kualitas sih sampai kita bisa ada di titik sejauh mana kita berjalan. Kemudian yang kedua, yang keberapa sekarang? Yang banyak ya? Yang berikutnya Kak. Ya, relationship. Kita harus punya relasi. Mau itu siapapun orangnya, orang penting atau orang tidak penting, kita tanamkan relasi. Karena dengan banyak relasi, maka banyak pintu-pintu rezeki. Dengan banyak relasi, maka banyak kesempatan kita bisa tampil. Entahlah itu menjadi pemateri, entahlah itu menjadi seseorang yang dipercayakan untuk membawa sebuah acara dan sebagainya.
itu relationship ya. Kemudian yang berikutnya juga menjaga kepercayaan yang tadi saya bilang ya. Setiap apapun yang kita dipercayakan, kita menjaga kepercayaan atau hubungan yang baik. Percuma punya hubungan yang banyak tapi tidak bisa dipertahankan hubungan yang baik itu. Kemudian berdoa sih sebenarnya. Karena saya setiap kali MC ataupun nyiar sampai detik ini saya masih tetap berdoa. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi di atas panggung. Saat kita blank mungkin bisa, saat kita tidak fokus itu juga kita bisa. Tapi kalau dengan doa, dengan kepercayaan kita masing-masing, itu menjadi batin yang kuat untuk kita bisa tampil dengan prima. Seperti gitu LC Ya, dan siap, juga Kak. apa kalau disapa pemirsanya apa? Teman-teman aja. Teman-teman podcast. Iya. Gitu kan. Seperti itu sih sebenarnya ya. Rendah hati. Iya, betul. Iya. Ilmu padi kayak Ya benar, harus rendah hati gitu kan. kian berisi, kian merunduk. Iya. Makasih seperti sekali nih Kakak sudah hadir di sini. Kita Ya, sudah semoga bermanfaat ya. bincang-bincang. Ya, amin bermanfaat Kak. Dan teman-teman sekali lagi saya ingatkan kalau mau kelas dengan Kakak Franky bisa Boleh. menghubungi Kak Franky kapan saja Kak ya. Kapan saja. Kakak membuka pintu rumah, pintu hati juga untuk Nggak pintu rumah. Pintu nongkrong. pintu nongkrong. Lebih rumahnya suka nongkrong. rumahnya kan di kedai-kedai yang ada nih Kak. Iya benar ya, rumah kedua ketiga gitu Iya, kan. tempat ngopi ini udah rumahnya. Iya, itu akan lebih nyaman gitu kan. Karena memang saya jarang di rumah juga. Begitu. Jadi kalau udah pulang kerja lebih cari nongkrong ke rumah, paling kalau Natalan, kalau ada yang mau main ke rumah dan sebagainya saya lebih memilih untuk di rumah. Tapi kalau tidak lebih banyak di luar. Itu aja. Sama-sama dengan relasi-relasi yang ada kayak. Relasi yang ada, relationship yang saya bilang tadi kan. Jadi kita harus bisa membangun hubungan yang baik kepada siapa saja. Oke. Seperti itu LC. Oke, terima kasih Kak ya sudah hadir di acara podcast Papua Selatan. Baik. Sudah memberikan motivasi juga buat kita anak-anak muda Merauke, anak-anak muda Papua, anak-anak Indonesia, bahwasanya kita harus tetap semangat dan tadi Kakak sudah sampaikan bahwa kita harus tetap optimis. Ya. Dan jangan lupa untuk landaskan semuanya itu dengan doa. Baik, betul sekali. Begitu Elsa dan Kakak Dan Franky. saya juga mau ucapin terima Silakan, kasih Kak ya udah diundang sama podcast Papua Papua Selatan. Selatan. Semoga obrolan kita yang sebenarnya lebih ke menghibur ya. Iya, Kak. Tetapi saya berharap bisa memberikan semangat untuk anak-anak muda, terutama anak Papua ya. Ya, kalian bisa. Siapapun bisa. Kalau LC saat ini sudah duduk di sini, harus ada LC berikutnya juga ya. Amin Kak. Seperti gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali kita punya podcast berikutnya karena kita berharap bahwa ini bukan podcast yang terakhir dengan Kakak Frank, tapi ke depan kalau ada kesempatan lagi kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan Kakak untuk menambah semangat juga buat kita anak-anak muda Papua. Oke. Itu betul sekali, kita luar pamit biasa. undur diri. Siap. Terimalah salam persahabatan kita. Izakot Izakot Bekai, Bekai, Izakot Izakot Kai, Kai. Satu hati, satu tujuan.